ini kami akan menjelaskan tentang unsur gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Unsur-unsur gas mulia ada helium, yaitu unsur kedua terbanyak dan teringan di jagat raya. Merupakan unsur kimia yang tidak berwarna, tidak berasa, tak beracun, hampir inert, monoatomik, dan merupakan unsur pertama pada segi gas mulia dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 2. Lalu ada neon, yaitu suatu unsur kimia yang memiliki nomor atom 10. Neon termasuk kelompok gas mulia yang tak berwarna dan lembam. Lalu ada argon, yaitu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang AR dan nomor atom 18. Argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. Krypton adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Kr. Gas krypton sering digunakan dalam lampu berwarna hijau yang digunakan dalam lampu iklan dan di lapangan terbang sebagai lampu isyarat. Lalu ada xenon. Xenon berupa gas tak berwarna, tak berbau, dan tidak ada rasanya. Xenon diperoleh dari udara yang dicairkan dan digunakan untuk mengisi lampu sorot dan lampu berintensitas tinggi lainnya. Dan terakhir adalah radon, yaitu yang termasuk sebagai radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium. Radon juga gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama adalah inert atau stabil. Artinya, konfigurasi elektron kecuali helium berakhir pada Ns2-Np6. Yang kedua, energi ionisasi tinggi. Energi ionisasi yang tinggi menyebabkan gas mulia sukar membentuk ion positif. Hal ini berarti gas mulia sukar berikatan dengan unsur lain secara ionik. Yang ketiga, afinitas elektron rendah. Afinitas elektron yang rendah menyebabkan gas mulia tidak dapat mengikat elektron untuk menjadi ion negatif. Hal ini berarti gas mulia sukar berikatan dengan unsur lain membentuk senyawa ionik. Yang keempat, dia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Bisa dilihat di tabel ini. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat pola kecenderungan perubahan dari He dari helium ke radon. Bisa dilihat dari tabel ini. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat pola kecenderungan perubahan dari helium ke radon. Yang pertama, bisa dilihat jari-jari atomnya semakin panjang. Akibatnya dari helium ke radon semakin mudah membentuk dipol sesaat dan gaya van der Waals semakin kuat. Yang kedua, semakin kuatnya gaya van der Waals dari helium ke radon menyebabkan titik didih dan titik kelebur leleh gas mulia dari atas ke bawah semakin tinggi. Lalu yang ketiga, energi ionisasinya semakin kecil, dan bahkan untuk xenon dan radon mempunyai energi ionisasi lebih rendah dari hidrogen. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi adalah tabel dari konfigurasi elektron. Semuanya berakhir dengan Ns2 dan Np6, kecuali helium. Inilah yang salah satu faktor yang menentukan sifat gas mulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gas mulia di alam. Komposisi gas mulia dalam udara kering, sifatnya yang tidak reaktif ini menyebabkan gas mulia ditemukan di alam sebagai atom tunggal atau monoatomik. Sumber utama gas mulia adalah udara, kecuali untuk helium dan radon. Helium lebih banyak ditemukan di gas alam, sementara radon berasal dari peluruhan panjang unsur radioaktif unsur uranium, dan peluruhan langsung radium. Jumlahnya yang sangat sedikit di atmosfer atau di udara,
membuat gas mulia disebut juga dengan gas jarang. Dan di sini ada tabel yang menunjukkan gas mulia dan persentase volume di udara. Helium ada 5,2 kali 10 pangkat min 4%. Neon ada 1,82 kali 10 pangkat min 3%. Argon dapat 0,93%. Krypton 1,1 kali 10 pangkat min 4%. Xenon 8,7 kali 10 pangkat min 6%. Dan radon 6 kali 10 pangkat min 14. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan atau pembuatan gas mulia. Dimulai dari helium. Helium itu dapat ditemukan di gas alam di Amerika Serikat. Nah, gas helium ini mempunyai titik didih yang sangat rendah, jadi sehingga pemisahan gas helium dari gas alam dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair dan gas helium terpisah dari gas alam. Lalu, udara juga mengandung gas mulia seperti gas argon, neon, krypton, dan xenon. Nah, gas mulia ini untuk pembuatan gasnya ini dengan proses destilasi udara cair. Nah, pada proses destilasi udara cair, udara kering didinginkan sehingga berbentuk udara cair. Terus pada saat proses pemisahan gas argon ini pada kolom pemisahan gas argon ini bercampur banyak sama oksigen. Untuk memisahkan gas oksigen ini dilakukan namanya proses pembakaran secara katalik dengan gas hidrogen. Kemudian dikeringkan untuk menghilangkan air yang terbentuk. Lalu ada pula untuk cara lain untuk memperoleh gas argon adalah dengan cara memanaskan campuran udara dan kalsium karbida. Pada proses nitrogen dan oksigen di udara diikat oleh dan dihasilkan argon pada udara sisa. Lalu untuk mendapatkan radon hanya dapat diperoleh dari peluruhan radioaktif unsur radium dan memancarkan sinar alfa atau helium. Nah, sekarang kami akan menampilkan satu video di mana gas neon itu dapat bereaksi atau dapat terjadi hingga menimbulkan suatu cahaya atau lampu yang berwarna. Di sini kita bisa melihat orang ini sedang membuat suatu tabung tube untuk lalu nanti akan dimasukkan gas neon ke dalamnya. Tabung ini kita sering ngelihat kayak bakal dibentuk, contohnya bisa kayak huruf-huruf atau gambar-gambar, lalu ini terlihat sedang dimasukkannya gas neon ke dalam tabung tersebut dan lalu ditutup rapat. Lalu akan dialirkan suatu loncatan-loncatan listrik dan akhirnya gas neon ini pun bereaksi menjadi banyak munculnya neon. Dia bakal punya warna asli itu warna seperti oranye. Neon itu punya warna seperti warna jingga yang muda. Itu warna aslinya dari neon. Warna asli neon dan warna si argon adalah warna si argon berwarna biru. Helium ada berwarna pink. Ini ke neon dan ini adalah argon. Semuanya bisa diubah juga menjadi berwarna-warni gitu. Sekarang saya akan menjelaskan kegunaan dari gas mulia. Yang pertama ada helium yang digunakan untuk mengisi balon gas dan untuk pesawat terbang. Lalu berikutnya ada krypton dan xenon yang kegunaannya adalah untuk laser dan lampu-lampu iklan. Lalu berikutnya ada xenon yang digunakan untuk
lampu mobil. Lalu ada neon yang kegunaannya untuk lampu-lampu terang, lampu neon, dan lain-lain. Kemudian ada argon yang berfungsi sebagai cahaya pada bohlam yang dapat menerangi seluruh ruangan. Kemudian xenon yang berfungsi di dalam ilmu medis untuk menjaga tekanan darah saat operasi. Kemudian ada radon yang bersifat radioaktif, dan radon juga berfungsi sebagai salah satu penyembuh kanker.